Hari Senin waktunya kerja. Hari ini saya mau bikin sup, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Budianti. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Dan tentunya banyak rezekinya dan banyak senyumnya untuk menyambut hari Senin ya teman-teman ya. Nah, karena sekarang ini sudah siang banget, jadi hari ini kakek siang hari tidak bisa minum sup karena siang baru ada bahan-bahannya ya teman-teman ya. Nah, kali ini mau saya tunjukkan saya mau bikin sup apa ya, seperti janji saya kemarin. Saya mau bikin sup sayung joy atau selada air ya teman-teman ya kalau di Indonesia. Nah, ini saya kasih tahu bahan-bahannya dulu ya. Tapi sebelumnya jangan dicibirin ya, karena di Hongkong ini kita tidak bisa terbebas dengan yang namanya daging babi karena ini untuk majikan. Jadi saya perlihatkan ya, karena mau tidak mau kita pun harus bisa mengikuti ya teman-teman ya, seperti itu. Toh kita juga tidak menyentuhnya ya, bisa memakai sarung tangan kayak gitu teman-teman. Nah, bagaimanapun kita tidak bisa menghindari ya, untuk teman-teman jangan selalu mencibirkan kita yang kerja di tempat non muslim ya, seperti itu teman-teman. Oke ya, saya tunjukkan bahan-bahannya dulu ya. Bahan-bahannya simple, dan ini sup ini sayungjo holongko ini bisa untuk apa ya, untuk tenggorokan ya teman-teman ya. Seperti misalnya kita batuk atau sudah batuknya sudah reda seperti itu, ini sangat bagus sekali untuk pelega tenggorokan ya teman-teman ya. Karena holongko ini sebenarnya tidak dikasih daging babi juga tidak apa-apa kalau kita mau minum, tapi karena kali ini memang sup saya khususkan untuk majikan ya, untuk kakek saya tersayang. Jadi biar gizinya dan tambah juga tenggorokannya lebih enak lagi. Jadi untuk bernafasnya itu akan lebih lega ya teman-teman. Nah, sekarang saya kasih tahu bahan-bahannya dulu ya, untuk teman-teman yang bekerja di Hongkong atau mau bekerja di Hongkong, bahkan mungkin di Taiwan pun juga hampir sama ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini saya pertunjukkan. Ini tentunya teman-teman sudah sangat paham ya, baik di Indonesia ataupun di negara lain ya. Ini sayung joy atau selada air ya teman-teman ya. Kalau kita di Kulo Paja ini sudah enak banget seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini juga sudah ada apa itu? Balungan atau daging babi yang masih ada tulangnya ya teman-teman ya. Nah, di sini juga ada carrot utawa wortel ya teman-teman. Nah, ini yang namanya holongko. Ini saya kasih separuh lebih karena bekasnya majikan ya. Nah, ini ada apa itu? Apa ini yang namanya, ini lampahang ya teman-teman ya. Dan ini ada kobe yang sudah saya cuci bersih dan dikerik. Ini ya di bagian sini ini dikerik teman-teman ya. Kalau tidak dikerik ini nanti akan pahit banget ya teman-teman ya, seperti ini. Dan kenapa tidak, saya kalau biasanya podong itu selalu memakai macau ya, biar podongnya lebih manis seperti itu. Karena di sini sudah ada holongko, ini sangat manis sekali dan ini sangat bagus untuk pelega tenggorokan ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang batuk itu bisa minum ini, atau mungkin hanya di seperti kita bikin teh ya teman-teman ya. Ini dalamnya seperti ini, dan ini sangat manis banget dan tidak usah dibuang kulitnya ya teman-teman ya, seperti itu. Dan bagaimana caranya? Ayo kita ikuti terus. Nah, sekarang HP-nya mau tak taruh dulu teman-teman ya, biar teman-teman tahu bagaimana caranya untuk bikin sup tersebut. Karena setiap sup itu tidak sama ya caranya ya teman-teman ya, perlu digarisbawahi teman-teman ya. Nah, ini juga saya sambil masak untuk kakek makan siang. Nah, kita persiapkan dulu airnya teman-teman ya, airnya. Nah, ini seperti biasa saya pakai air. Ini memang HP-nya tidak bisa diajak kompromi ya, dia akan tidur sendiri sebelum diajak tidur. Nah, seperti ini walaupun sudah bersih, tapi alangkah baiknya dicuci kembali ya teman-teman ya. Seperti ini ditaruh di sini dulu. Nah, ini airnya tidak usah banyak-banyak ya teman-teman, karena ada bahan-bahan lain ya.
Nah seperti ini saja sudah cukup ya teman-teman ya, 3/4 ini untuk satu orang bisa untuk 2 hari ya teman-teman ya. Nah ini sebelum direbus ini dicuci dulu, jangan direbus dulu ya teman-teman ya. Nah tadi kan belum saya potong-potong, ini maksud saya pengen kasih tahu teman-teman bagaimana cara memotong ini wortelnya ya, karena tadi di bawah rumah itu tidak ada wortel yang kulitnya agak itu ya, adanya yang kulitnya bersih itu. Sebenarnya kalau untuk sup itu lebih enak yang kulitnya yang agak jelek itu teman-teman ya, itu lebih manis ya. Nah ini karena kakek saya ini nggak suka potongan besar-besar, jadi saya motongnya juga tidak begitu besar ya teman-teman ya. Bisa dipotong seperti ini, bisa juga dipotong belah-belah ya teman-teman, tergantung selera saja. Atau mungkin kalau di tempat majikan, tanya dulu deh majikan ya teman-teman ya, karena setiap majikan juga nggak sama. Nah kalau saya kan tergantung saya sendiri ya. Nah ini tak taruh kembali di sini aja karena ini mau dimasukkan semua nanti ya teman-teman ya. Nah ini bisa dibelah seperti ini ya teman-teman ya. Nah dibelah seperti ini. Nah ini saya tak cuci tangan dulu teman-teman. Nah setelah itu saya puter ini HP saya ya. Yes, pokoknya harap dimaklum ya karena HP-nya juga giur kayak orangnya, kayaknya ngantuk ini. Nah ini ditaruh di sini dulu biar tidak ini. Nah ini sebelum direbus teman-teman ya, bahan-bahannya ini dimasukkan dulu karena apalagi yang ini ya, ini kalau tidak dimasukkan dulu akan terasa sangat pahit banget. Nah ini dimasukkan dulu seperti ini saja yang dimasukkan teman-teman ya, lalu direbus teman-teman. Direbus seperti biasa kita ngerebus air ya, seperti itu teman-teman ya. Ini cepet banget umurnya. Nah yang bagian ini teman-teman, ini masih ketinggalan satu lampahannya. Nah yang bagian sayung jonya ini kalau memang kita kan nggak makan itu ya, nggak makan supnya ya, bisa sedikit kita ambil untuk kita sendiri ya, seperti itu teman-teman ya. Tapi kalau memang ada sayur lain ya nggak usah, karena ini cuma kakek sendiri, jadi saya ambil sedikit untuk saya kuluk nanti malam ya teman-teman ya. Saya cuma ambil sedikit saja, yang lainnya untuk sup ya, karena sup ini juga membutuhkan bahan yang banyak ya teman-teman ya. Nah seperti ini, kita tunggu saja. Nah kenapa tidak dimasukkan sekalian sayung joy atau selada air itu? Kalau dimasukkan dalam kondisi airnya belum mendidih, itu rasanya akan pahit ya teman-teman ya. Perlu digarisbawahi untuk sayung joy ya, untuk sayung joy itu naruhnya setelah airnya mendidih ya teman-teman ya. Setelah airnya mendidih itu bisa dimasukkan, tapi kalau airnya belum mendidih jangan dimasukkan karena rasanya akan sangat pahit ya teman-teman ya, seperti itu. Seperti tadi kopi atau kulit jeruk kering itu juga cara masukinya sebelum air mendidih ya. Jadi dalam kondisi belum direbus langsung dimasukkan ya, seperti wortel, seperti yang lain-lainnya, seperti itu. Beda lagi dengan yang lainnya. Nanti banyak sekali sup-sup di Hongkong ini ya, bukan cuman satu atau dua, tapi banyak sekali yang ada di sekitar kita, maksudnya sayuran yang ada di sekitar kita ya. Itu cara-caranya juga lain banget teman-teman. Jadi kali ini saya peragakan untuk yang sayung joy atau selada air yang di sup sama holongko ya. Holongko itu rasanya sangat manis dan itu sangat enak banget untuk pelega tenggorokan ya teman-teman ya. Boleh dikasih daging babi juga boleh tidak, tergantung kemauan majikan seperti apa. Kalau saya memang ini inisiatif saya sendiri karena biar kakek itu banyak vitaminnya ya, seperti itu ya. Karena ini kan kalau babi itu memang makanan favoritnya untuk orang Cina ya teman-teman, seperti itu. Dan sayung joy ini sendiri juga tidak mengharuskan pakai holongko ya teman-teman ya. Ada
tidak dikasih juga tidak apa-apa, tetapi untuk menambah atau pelega tenggorokan itu kalau dikasih holongko ini akan lebih bagus ya teman-teman. Jadi khasiatnya, karena holongko sendiri juga tidak murah ya, ada yang mahal ada yang murah ya, ada yang dulu, kalau dulu ya, kalau sekarang mungkin harga sudah beda ya. Kalau dulu itu ada yang $10 3 ya, kalau sekarang mungkin sudah tidak ada lagi, karena saya sudah lama sekali tidak bikin sup, dan saya juga bukan saya sendiri yang beli ya, yang beli itu almarhum Koko, jadi saya tinggal bikinnya saja, jadi bukan saya sendiri yang ini ya teman-teman, yang beli ya teman-teman. Nah ini sekalian kakek saya juga sudah bangun, saya lihat dulu ini jam berapa kok saya ya teman-teman, tak sambil nunggu airnya merebus, airnya airnya mendidih, aku tak lihat jam dulu apakah sudah waktunya makan siang untuk kakek ya. Oh, belum teman-teman, jadi masih 10 menit lagi untuk makan siangnya kakek. Nah seperti ini teman-teman ya, kalau di sini saya kerja di sini ini semuanya teratur, serba diatur ya, maksudnya jam-jamnya itu juga kita sorry sering banget kalau ngobrol itu terus keselak gitu Behca, karena tadi makan rengginang teman-teman, aku hari ini juga nggak puasa, makan rengginang. Nah nanti ini gimana cara ngerebusnya, gimana cara naruh daging babinya, seperti itu juga ada cara-caranya ya teman-teman. Ini saya kasih bocoran dulu, karena kalau menunggu sampai semua selesai itu akan membutuhkan waktu yang lama, dan karena saya selalu membuat video itu tidak tak potong-potong teman-teman, jarang sekali ya. Kalau ya sebenarnya sih pengen sih ya tak potong-potong biar tahu gitu supnya nanti seperti apa kayak gitu ya teman-teman. Tapi ini loh teman-teman, harus harus daftar di itunya biar tidak ada ikut embel-embel tulisan itu ya teman-teman. Jadi aku iki belum ini ya, belum memakai itu. Ada beberapa ya video saya yang saya potong-potong seperti itu, sebenarnya itu lebih bagus, tetapi ini intinya saya hanya memberi informasi saja ya teman-teman, cara-caranya untuk sup di Hongkong ya teman-teman ya. Untuk nanti gimana supnya itu tentunya kan kita juga tidak bisa merasakan apakah itu enak atau tidak ya. Dan jangan lupa sekali lagi, untuk sup itu setelah mau diangkat atau setelah sudah selesai ngesupnya itu dikasih garam ya teman-teman ya. Setiap apapun harus dikasih garam ya, sup apapun gitu. Jadi garamnya ini juga menyesuaikan. Kalau memang supnya ini bukan sup yang dikasih pelonya siungap itu itu loh, bebek apa mentok itu loh ya itu kan asin, itu nggak perlu dikasih garam ya kalau pakai itu ya. Tapi saya di rumah tidak ada, jadi saya nggak ngerebus itu ya, pudong itu ya teman-teman ya. Nah untuk daging babinya sendiri itu nggak usah langsung ditaruh ya teman-teman ya. Mungkin kalau ini nanti misalnya podong itu kan paling lama itu ya direbus 2 jam seperti itu ya. Misalnya kita mau rebusnya nggak usah lama-lama karena tidak banyak gitu, mungkin misalnya 1,5 jam kayak gitu ya teman-teman ya. Nah itu nanti setelah setengah jam ya, 1,5 jam ya, diambil setengah jam rebus, maksudnya air mendidih itu setengah jam kemudian dimasukkan daging babinya ya teman-teman ya, biar dagingnya ini juga bisa dimakan dan hasilnya juga akan lebih enak, lebih manis seperti itu supnya. Maksudnya dagingnya juga kalau mau dikonsumsi ya silahkan, karena orang sini pun juga suka makan yang canya itu ya, yang maksudnya seperti kita kalau makan sup itu sama ampasnya seperti itu ya. Tetapi banyak juga yang tidak mau makan ampasnya ya teman-teman ya. Tapi kalau kakek saya memang suka sama ampasnya kayak gitu, tapi nggak tahu ini nanti, karena saya baru sekali ini untuk sup selada air ya untuk kakek ya. Kalau dulu-dulu sih setiap hari harus ada sup, tapi selama di sini saya hanya memakai listrik ya teman-teman ya, memakai listrik yang kemarin saya untuk sup itu yang ilere burung walet itu teman-teman.
Nah seperti itu. Nah ini ditunggu saja, ini cuma beberapa menit teman-teman ya, kita sambil ngobrol-ngobrol. Jadi untuk teman-teman yang tidak tahu atau mungkin sup apa gitu kurang paham gitu, silahkan kok komen di kolom komentar ya. Karena di Hongkong ini banyak sekali sup ya, banyak sekali sup. Jadi satu apa ini seperti sayungjo ini aja bisa beberapa macam sup ya, bukan cuma pakai holongko atau pakai yang lainnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi ada beberapa ya, atau mungkin hanya untuk kwandong seperti itu juga beda ya teman-teman ya. Tapi kalau di sini saya tidak akan bikin kwandong itu, maksudnya sup yang cuman sebentar ngerebusnya ya teman-teman. Itu saya nggak bakalan bikin sup yang itu karena kakek saya toh tidak mungkin suka ya teman-teman. Dan lagian kalau saya bikin sup sebentar itu, airnya kan nggak mungkin cuman satu mangkok ya, satu mangkok atau 2 mangkok ya, tentunya akan seperti ini ya, seperti tadi ya, mungkin setengahnya ini atau gimana gitu kan, nggak mungkin sekali habis ya teman-teman ya. Dan untuk besok itu udah nggak enak ya, karena sup hanya direbus hanya sebentar teman-teman. Jadi saya nggak bakalan kwandong ya seperti itu. Jadi ada sup ikan, jadi bermacam-macam ya teman-teman ya. Kalau di sini ini tergantung majikan sukanya itu sup apa. Tapi kalau biasanya yang anak-anak itu biasanya sering-seringnya itu sup yang ikan kayak gitu ya. Mungkin daging sapi kayak gitu ya teman-teman ya. Untuk di sini saya sendiri hanya sama kakek. Jadi kakek kan orang tua, kalau orang sini ini katanya kurang bagus kalau banyak makan daging merah ya, seperti daging sapi seperti itu. Makanya saya jarang sekali untuk masak daging sapi ya teman-teman ya. Karena ya menurut orang sini sih kita mengikuti saja karena kerjanya di Hongkong ya teman-teman. Jadi kita mengikuti saja. Nah ini saya perlihatkan lagi. Nah ini airnya sudah umop teman-teman, sudah umop, ini sudah kelihatan ya, sudah umop beberapa menit yang lalu ya. Ini 1 menit yang lalu. Nah ini tak buka saja. Ingat-ingat kalau buka hati-hati, kalau memang ragu dikecilkan sedikit ini teman-teman. Saya turunkan. Nah ini kalau ragu-ragu ini dikecilkan sedikit ya, biar nanti uapnya itu tidak ke tangan kita teman-teman. Nah ini dibuka seperti ini. Nah ini kelihatan ya umop ya teman-teman ya. Nah ini kelihatan umop dan warnanya juga coklat ya, karena ada holongkonya tadi. Nah setelah itu masukkan saja selada airnya atau sayungjonya ya, dimasukkan semua teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman ya kalau untuk sup sayungjo ya. Nah udah saya masukkan semua. Jangan lupa ditekan sama Vici ya. Ini Vici dalam kondisi bersih ya teman-teman. Nah ini seperti ini teman-teman ya. Ini holongkonya tadi banyak banget, jadi hitam banget. Nah ini seperti ini teman-teman ya kondisinya. Nah ini ditunggu sampai umop lagi ya teman-teman ya, bisa ditutup sambil kita liatin ya, karena ini cuma sebentar sudah umop melekutuk teman-teman. Ditutup saja. Nah seperti ini. Dan untuk daging ininya, daging babinya ini nanti saja ya, setengah jam kemudian, karena ini saya tidak merebusnya 2 jam ya, 1 jam setengah saja sudah cukup. Ini nanti setelah setengah jam kemudian kita masukkan ya. Sekarang paling 12:30 ya, sekarang ya 12:30, paling nanti jam 1 sudah bisa dimasukkan ya teman-teman ya. Jadi kita bisa, ini sudah umap melekutuk, ditinggal saja delet ya, sudah umap melekutuk seperti ini teman-teman. Jadi perlu diingat teman-teman ya, ini tadi tak tinggal obah lo wis umap melekutuk. Nah ini bisa dikecilkan ya, ini tak undur nih meneh biar kelihatan teman-teman panas ini. Nah ini karena kalau kayak gini kan kita nggak bisa nutup ya, ini dikecilkan saja, separuh saja ya, separuh saja. Nah
ini biar karena tadi yang blekutuk kakek ikune, biar itu dulu blekutuknya ini biar agak turun dulu, baru kita tutup ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya ragu, ini pasti nanti tumpah-tumpah kalau tak tutup gitu. Nah ini bisa dikasih chopstick ya, atau paici teman-teman. Nah ini sudah mulai berkurang ya, ini tak perlihatkan lagi. Nah ini sudah mulai berkurang turun ya, ini bisa ditutup ya teman-teman, bisa ditutup seperti ini, ditaruh paici saja. Nah ini mongkrong seperti ini tidak mungkin akan ini ya teman-teman ya, dilihat ya, saya perlihatkan di kamera belakang saja biar lebih. Nah ini teman-teman seperti ini. Nah ini paling enggak 10 menit itu sudah bisa ditutup kerekep gitu ya teman-teman ya. Ini diambil saja karena ini kan airnya pasti, kalau pertama itu airnya pasti banyak ya teman-teman. Dan perlu diingat sekali lagi, ini untuk kalau sudah umap yang blekutuk yang api nomor 2 saja teman-teman ya, jangan api besar sampai ke sini ya, nomor 2 saja ya teman-teman. Jadi perlu diingat, jadi semua itu harus ada waktunya ya teman-teman, kita harus diingat-ingat ya, jangan sampai tumpah-tumpah. Kalau tumpah-tumpah itu akan yang teman seperti itu ya. Nah ini untuk ini sup khusus ya, khusus untuk kakek. Sekali lagi saya ingatkan, kalau sup sayongjo sama holongko itu perlu diingat-ingat ya. Holongko itu untuk meredakan tenggorokan ya teman-teman, sangat bagus untuk pereda tenggorokan ya. Kalau kita ada keluhan habis batuk atau pas lagi batuk itu juga baik ya, juga bagus gitu maksudnya pada saat batuk seperti itu. Dan ini celemekku tak copot aja karena sudah selesai ya, dan tidak mungkin muncrat seperti itu. Ini tak copot aja karena saya sudah mau mempersiapkan untuk makan kakek ya teman-teman ya, seperti itu teman-teman. Nah ya, tipnya seperti itu tadi. Sayongjo itu kalau naruh ya, selada air itu kalau naruh untuk sup itu setelah airnya mendidih ya teman-teman ya. Setelah air mendidih ditunggu 10 menit juga bisa ya. Tadi yang apa itu, yang honglopaknya, maksudnya carrot atau wortelnya holongko, terus kobenya kayak gitu ya, lampahang itu dimasukkan dulu di saat air masih dingin ya, belum direbus ya teman-teman. Nah setelah itu, setelah sudah mulai mendidih, baru sayongjo atau selada airnya yang dimasukkan ya teman-teman ya. Dan ditunggu, kalau memang ada dagingnya kayak gitu, jadi ditunggu dulu sampai setengah jam, kemudian baru balungannya, atau mungkin di sini pokoknya nggak ada balungan juga nggak apa-apa, maksudnya mungkin cuman dagingnya saja, itu ditunggu aja setengah jam kemudian ya teman-teman, seperti itu ya. Jadi perlu diingat-ingat teman-teman, kalau semua sup di Hongkong itu tidak sama cara ngerebusnya ya, dan dengan apa untuk sup tersebut ya, tidak semua sama, perlu diingat teman-teman. Jadi jangan ngawur, kalau tidak paham bisa bertanya sama majikan kalau sudah di sini ya teman-teman ya. Kalau misalnya aku kok nggak enak sama majikan, dilihat saja dek apa itu, biasanya itu bisa bertanya sama teman yang lebih pintar, maksudnya yang lebih paham masalah sup, atau mungkin bisa melihat dek biasanya pakai sop itu ada yang wadah-wadahan itu bisa dirubah-rubah sendiri ya teman-teman ya, kayak gitu. Terus bisa juga bertanya pada saat kita belanja teman-teman. Aku dulu kalau lupa gitu, majikan tidak paham masalah sup dan harus ada sup, itu saya lupa, itu bertanya gitu, misalnya saya beli sayur ini, atau mungkin bahan ini harus supnya pakai apa dan harus yang berapa, misalnya kayak tadi ya, kayak apa ini carrotnya itu tadi, wortelnya itu tadi, karena cuman satu orang jadi saya makainya juga cuman satu ya, tapi itu yang kondisi besar ya teman-teman ya. Karena untuk sup ini sup yang lama ini juga beda ya untuk
wortelnya ya teman-teman ya. Wortelnya kalau bisa yang ada tanahnya itu loh teman-teman, yang kulitnya nggak bersih banget. Ini tak kasih contoh, tapi ini salah ya sebenarnya, bukan salah sih, tapi karena nggak ada ya di sini ya. Yang bukan yang ini ya, tapi yang ini juga nggak masalah, cuman yang lebih bagusnya lagi yang ada tanahnya itu loh teman-teman, yang kulitnya agak busem itu loh teman-teman, itu lebih bagus kalau untuk sup ya. Bilangnya di sini memang lebih lebih manis seperti ini lah. Kalau yang ini itu biasanya untuk sup ikan kayak gitu ya. Jadi sup ikan, atau maksudnya ikan yang digaduk-gaduk nih karo apa itu sucai itu, apa itu apa tuh teman-teman, kentang itu loh teman-teman ya. Itu bisa pakai yang ini kayak gitu, tapi sup kalau nggak ada juga bisa yang pakai yang ini, jadi nggak usah bingung teman-teman ya. Ini juga manis juga. Nah, karena sekarang sudah waktunya nenek kakek makan, jadi aku tak ngeluarin dulu. Ini kakekku sudah persiapan makan itu teman-teman, kalau nggak cepet-cepet ya. Aduh yuk, yo pamitannya nanti aja ya teman-teman ya, sebentar ya. Panas teman-teman, ini panas banget. Aduh, panas banget teman-teman. Jadi terpaksa saya pakai jampel ini. Jangan lah. Iya, sorry yo, karena kakekku sudah berkodak. Saya mau pamit sebentar ya. Sudah ada kode teman-teman, jadi terpaksa saya belum mundur diri dulu ya, sebentar saja. Ya segitu teman-teman ya. Kalau yang ngurus orang tua itu seperti itu, kode-kodenya tidak sama, tapi kita harus peka ya. Kalau sudah dikode gigi dan cepet-cepet, masalahnya orang tua ya gitu ya, gampang lapar. Walaupun aku ini ya dulu udah sarapan apa belum tahu. Oh udah sarapan itu apa ya, pisang teman-teman. Aku tadi sudah makan pisang. Nah ini karena panas banget ini, tak jampeli mana gitu teman. Panas banget. Di sini ki guys, pegel karo kakek ki. Kalau di kamar mandi teman-teman, nggak mau itu loh, nggak mau nyalain lampu. Ya kalau matanya awas nggak apa-apa, tapi yang namanya orang tua kan jadi gitu, pandangannya sudah kabur. Jadi seperti ini teman-teman ya. Nah ini aja sudah mulai berkurang teman-teman. Ini saya sudah mulai berkurang. Saya perlihatkan sekali lagi. Setelah itu saya juga mau undur diri ya teman-teman ya, karena sudah mau mungkin sudah adzan zuhur ya. Kok nggak denger ini azannya apa belum? Kan sekali lagi. Nah ini sudah berkurang teman-teman ya. Ini sudah bisa, sepertinya sudah bisa ditutup kerekep teman-teman. Jadi lihat aja no ya, sudah bisa ditutup kerekep kayak gitu, jadi lebih sempurna ya. Seperti ini teman-teman. Aduh panas teman-teman. Nah seperti ini kerekep. Nah ya, kalau memang ragu ya rodok dikanane nggak apa-apa ya. Ini paling cuman sebentar lagi juga sudah mulai itu, ini nggak apa-apa seperti ini teman-teman. Jadi nggak gitu ini. Nah sebentar lagi ini paling 10 menit lagi sudah bisa ditutup kerekep kayak gitu teman-teman. Oke, saya akhiri video saya ya, karena bosen, dan tentunya teman-teman sudah paham apa yang saya bicarakan tadi ya. Pokoknya kalau ngesup itu hati-hati, jangan sampai salah. Kalau salah nanti bukan supnya enak, tapi rasanya akan pahit teman-teman ya. Itu perlu
dipahami teman-teman ya, untuk para teman-teman yang bekerja di manapun pokoknya Arab neng Hongkong, Arab neng Taiwan, kalau memang suka majikannya suka ngesup, karena sup itu bermacam-macam jadi harus bisa memahami. Dan kalau memang takut itu bisa ditulis ya teman-teman. Nah karena sekarang sudah adzan zuhur ya teman-teman ya. Oke, saya akhiri video saya dan terima kasih untuk teman-teman yang selalu mengikuti atau support di channel Budianti. Saya ucapkan banyak terima kasih dan salam kenal dari TKW Hongkong ya teman-teman ya. Oke, di ini ya jangan lupa ya di komentar-komentar gitu loh, biar kita ini lebih akrab lagi gitu teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.